Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Effendi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari tugas saya, yaitu tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri, dan unsur hukum, sumber hukum konstruksi, hukum penafsiran hukum. Baik, yang pertama yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan mencapai ketertiban umum dan keadilan. Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Tujuan hukum mengutip buku Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia oleh Dr. Umi Supratiningsih SH M.Hum adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, dan ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia. Menurut para ahli, tujuan hukum juga adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, mengabdi pada tujuan negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Kedua yaitu mazhab hukum. Mazhab hukum yaitu mengacu pada sekumpulan prinsip yang digunakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam. Dapat 4 mazhab hukum utama dalam tradisi Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki perbedaan dalam interpretasi hukum Islam berdasarkan pada metode analisis dan sumber-sumber hukum yang mereka anut. Mazhab hukum ini telah menjadi dasar bagi sistem hukum dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun ada perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, tujuan utamanya tetap sama, untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan untuk menciptakan ketertiban sosial yang adil dan harmonis dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sifat, ciri, dan unsur hukum. Sifat hukum. Hukum memiliki beberapa sifat yang mencakup keberlakuan hukum, kewajiban, penetapan sanksi, abstrak, dinamis, dan imperatif. Sifat-sifat ini memberikan kerangka kerja bagi keberlakuan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Ciri hukum. Yang pertama yaitu normatif. Hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengikat. Hukum memiliki otoritas yang mengikat bagi semua individu dan institusi di dalam suatu yurisdiksi. Yang ketiga yaitu dapat ditegakkan. Hukum harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan kepatuhannya. Selanjutnya yaitu unsur hukum. Ada subjek hukum, terdiri dari individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua objek hukum. Mencakup segala sesuatu yang diatur oleh hukum seperti perilaku, hak, kewajiban, dan kepentingan. Selanjutnya yaitu ada norma hukum, aturan atau peraturan yang menetapkan tindakan yang diharuskan, dilarang, atau dibolehkan dalam suatu masyarakat. Sanksi hukum, yaitu konsekuensi atau akibat yang ditetapkan terhadap pelanggar hukum sebagai bentuk penegakan aturan. Selanjutnya yaitu sumber hukum. Sumber hukum merupakan tempat dari mana materi hukum diambil dan digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Ada 2 jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari perasaan hukum atau keyakinan hukum individu, perkembangan internasional, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, dan keadaan geografis. Sementara sumber hukum formil berasal dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sumber hukum merupakan asas hukum sebagai permulaan dari suatu hukum dan fungsi sebagai sumber validitas yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum secara formal. Yang selanjutnya yaitu konstruksi hukum, yaitu merupakan proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri dari atas analogi, penghalusan hukum, dan argumen a contrario.
Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim harus mengikuti beberapa prinsip antara lain prinsip objektivitas, kesatuan penafsiran genetis, dan perbandingan konstruksi hukum. Bertujuan untuk menemukan hukum yang mengacu pada situasi apa yang terjadi baik dalam hal yang terdapat dalam perundang-undangan atau dalam situasi baru. Penafsiran hukum yaitu proses menginterpretasikan teks hukum seperti undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan untuk memahami makna dan mengaplikasinya dalam suatu situasi tertentu. Penafsiran hukum penting dalam menentukan bagaimana undang-undang ditetapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang dan kesalahannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.